Iya. Karena ini ada boneka. Bener-bener sangat enak. Assalamualaikum, halo, apa kabarnya semua? Kembali lagi dengan aku, Septia Sistayani. Sekarang di sini sudah pukul jam 6 pagi, tapi ini aku baru sempat buka ordingnya karena tadi itu beberes dulu. Karena hari ini itu ada pesanan, jadi aku bangunnya itu subuh-subuh. Tadi itu udah nyuci baju, udah nyuci piring dan lain sebagainya. Dan ini aku mau jemurin ke bawah. Kalau misalnya mau mengerjain sesuatu hal, kalau rumahnya sudah beres semua, itu rasanya itu lebih tenang ya bun. Ini aku mulai jemurin satu persatu, dan itu ada sebagian yang belum kering, jadi aku jemur lagi. Dan aku jemurin yang tadi baru dicuci di bagian depannya. Cucianku memang setiap hari banyak, karena aku itu setiap hari pasti cuci spray. Karena memang setiap hari aku tipikal yang ganti spray. Maklum anak-anak aku masih kecil-kecil, karena kadang-kadang anak-anak lupa kalau mau tidur, lupa cuci kaki, kadang makanannya dibawa ke tempat tidur, jadi spraynya aku cuci setiap hari. Alhamdulillah jemuran sudah selesai. Aku mau lanjut ke atas dan aku mau siap-siap masakin orderan untuk pelanggan aku. Jadi kali ini aku mau bening oyong sohun, masak tempe bacem sama bakwan udang. Karena kali ini itu ada orderan prasmanan juga, jadi aku belum siapin apa aja yang mau dibawa. Jadi sih aku berharap ini semua cepat selesai, jadi aku bisa lanjut mempersiapkan apa aja yang harus aku bawa untuk prasmanan besok. Kalau prasmanan itu bagian masak-masak sebenarnya sih ada yang bantuin ya. Ada yang bantuin masak, ada yang bantuin gunjalin, ada yang bantuin siapin aku lah untuk ya apa aja yang harus dibawa. Tapi kalau misalnya kayak yang harian, kayak tumpeng, jumlahnya sedikit-sedikit, itu aku handle sendiri ya bunda. Karena bagi kita pelaku penjualan itu harus diperhitungkan. Kalau misalnya jumlahnya sedikit masuk, aku nggak pakai karyawan. Tapi kalau jumlahnya itu banyak dan aku bisa berbagi dengan karyawan, aku pakai sistem panggilan. Itu sih sistem yang aku pakai. Dan ini alhamdulillah satu menu sudah selesai, jadi aku mau packing dulu ke tin wall. Jadi di sini tuh ada cerita lucu. Ceritanya menu oyong sohun ini sudah dikeluarin lama, dan pelanggan aku ini bilang awal-awal itu kalau bening oyong sohun anaknya itu nggak suka gitu dengan oyong. Tibalah suatu hari pelanggan aku itu pesen, dan beliau pesen itu oyong sohun, nggak taunya ketagihan sampai sekarang. Bahkan itu pas awal-awal itu hampir setiap hari. Bisa kebayang dong ya, yang tadinya nggak suka terus itu order sampai order lagi terus. Itu alhamdulillah berarti masakannya diterima, dan yang nggak suka oyong jadi suka oyong. Dan itu masih ngerasa lucu aja sampai sekarang sih. Dan ini aku mau packingin tempe bacemnya yang sudah aku masak tadi ke dalam tin wall. Tempe bacem ini makanan tradisional yang berasal dari Yogyakarta ya. Ini enak banget rasanya. Dan ini sudah selesai, lanjut aku mau tutupin, aku pasang stiker, dan lanjut aku mau packing ke dalam plastik. Ini sudah selesai, lanjut aku masukin ke plastik semuanya supaya rapi. Satu persatu ya bun aku masukin, gak lupa juga kuahnya, terus aku ikat. Dan ini aku lanjut mau packing bakwan udangnya. Jadi ini aku pakein isolasi mikanya, sama sih melakukannya seperti sebelum-sebelumnya. Aku packing kanan kirinya dengan isolasi supaya kenceng. Lanjut nanti aku pasang stiker dan mau masukin ke plastik. Itu ada sambal gorengnya sih untuk bakwan udang, karena bakwan udang memang paling cocok dimakan pakai sambal goreng. Ini lanjut aku mau bersihin dulu kompornya. Kompornya nggak aku cuci karena kemarin itu baru aku cuci. Biasanya sih aku cuci kalau sisa-sisa makanan yang nempel susah ngilang. Aku biasanya menggunakan sikat kawat, tapi karena kemarin baru dicuci, jadi kali ini aku lap-lap aja. Dan piring-piring tadi yang bekas masak tadi aku minta tolong untuk dicuciin sama adik aku karena aku sudah lelah banget. Kebetulan juga aku lagi agak sedikit demam,
jadi aku minta tolong dan ini aku lap-lapin. Habis itu aku mau lanjut masak untuk di rumah. Biasanya sih habis masak untuk konsumen aku langsung tidur biasanya dan baru masak sore untuk di rumah sendiri. Cuman kali ini kok pengen cepet beres, jadi kayaknya lanjut aja deh masak buat di rumah. Menu hari ini di rumah kayaknya aku mau masak yang simple aja, jadi cuman ditumis-tumis. Kali ini aku mau masak dendeng balado sama tumis sawi putih dan tahu. Jadi dendeng balado ini kesukaan aku, suami dan adik. Terus tumis tahu sama sawi putih itu kesukaannya anak-anak. Jadi aku sangat jatuh cinta sama dendeng balado masakan Padang ini selain rendang ya teman-teman. Biasanya sih aku masak dendeng balado itu yang dagingnya basah, tapi pas edisi kemarin puasa buka puasa bersama, terus tempat ibu mertua aku dimasakin dendeng. Karena ibu mertua aku orang Padang Pariaman asli yang memang merantau ke Lampung. Terus aku dimasakin dan itu rasanya enak, dan ibu mertua aku buatinya itu yang crispy, jadi aku penasaran dan aku coba di rumah. Setelah aku cobain di rumah dan ternyata enak, aku ketagihan, terus aku bikin lagi sampai sekarang. Kebetulan adikku juga itu suka banget sama dendeng, jadi aku masak apa yang disukain dengan di rumah. Jadi ketika masak habis itu rasanya bahagia banget. Jadi besoknya ganti menu lagi ya bunda, jadi nggak bosen. Dan aku suka masak itu yang sedikit habis, besok ganti menu lagi. Aku nggak suka yang banyak-banyak berhari-hari gitu, nggak suka. Selain dia lebih fresh karena setiap hari ganti, terus juga rasanya juga lebih enak ya. Dan aku juga kalau misalnya beli sayur itu nggak suka di stok lama-lama di dalam kulkas. Kebetulan juga setiap hari pasar, aku bukan orang yang sangat sibuk bekerja gitu, jadi setiap hari ke pasar. Memang pekerjaannya ke pasar mungkin ya, ke pasar, jadi aku beli setiap hari. Jadi ini dagingnya itu udah direbus, aku geprek-geprek kayak gini pakai gulekan supaya dia itu crispy. Jadi proses penggulekan kayak gini ditutuk-tutuk ya, itu sebelum digoreng sehabis direbus. Dan ini aku berlanjut mau bikin bumbu dendeng baladonya. Jadi untuk bumbu sendiri itu gak perlu terlalu halus, jadi cukup kasar-kasar gitu aja ya. Dan memang cocoknya itu digulek, tidak direkomendasikan pakai blender. Jadi digulek-gulek kasar-kasar gini aja supaya nanti dia dimakan itu masih ada tekstur cabai dan bawangnya, dan itu enak banget. Tapi sebenarnya untuk masakan sendiri aku itu lebih suka bumbu yang digulek. Cuman ya itu penyakitnya, kadang-kadang kambuh lagi mager, akhirnya sih di blender ya. Tapi kali ini demi makanan enak, jadi aku mau gulek. Hai bunda di rumah, tipe yang gulek atau di blender? Tapi kalau aku sih keduanya ya. Lagi mood yang mana? Kalau misalnya lagi males gulek ya blender, ataupun sebaliknya ya. Yang terpenting bisa menyelesaikan pekerjaan aku dan gak terbengkalai atau menjadi beban. Memang baiknya mengerjakan aktivitas sehari-hari itu rileks, santai, jangan kayak tertekan, jangan kayak terpaksa, jangan kayak terkekang. Karena kalau semua itu terjadi yang buruk-buruk, wah itu pasti jadi pikiran negatif buat kita ya. Yang ada nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang susah dan bisa sakit. Wah jangan sampai deh, kepala sakit, jadi pikiran, dan itu gak enak banget ya. Jadi relax aja, santai aja. Kalau memang harus istirahat ya istirahat dulu. Dan ini aku berlanjut mau rajang-rajang bumbu untuk tumis sawi putih dan tahu kesukaannya anak-anak. Anak-anak aku kebetulan tuh suka pedes, tapi bukan yang pedes banget ya. Jadi pasti setiap sayur tumis-tumisan itu harus pakai cabai, karena kalau nggak pakai cabai, waktu itu aku coba cukup pakai bawang aja, malah anak-anak aku itu makannya nggak seperti biasanya. Jadi akhirnya sampai sekarang aku terbiasa kalau masak tumisan itu pakai cabai. Dan anak-anak aku masih kecil-kecil ya bun. Jadi yang pertama itu masih 5 tahun, terus yang kedua 3 tahun setengah, bulan September nanti baru 4 tahun. Dan
anak aku yang pertama itu baru mau masuk TK tahun ini. Jadi anak-anak aku masih aktif-aktifnya, masih butuh perhatian lebih, dan alhamdulillah semua itu disyukuri. Dan kebetulan juga anak-anak itu jaraknya hanya selisih 1 tahun, dan banyak banget ketika kemana-mana dibilangin kembar, padahal itu enggak, karena lahirnya juga beda, tahunnya beda, tapi mungkin karena mirip kalian namanya kakak adik, dan kebetulan juga tingginya nggak begitu jauh kalau lagi duduk, jadi banyak banget disangkanya anak kembar. Dan ini aku di rumah sebenarnya lagi sama anak-anak, ada adik aku juga, kebetulan adik lagi nggak kuliah kalau di hari Sabtu ya, jadi libur. Jadi ada adik yang bantuin aku beres-beres kalau adik lagi libur. Jadi kayaknya makanya aku bisa masak siang untuk di rumah karena ada adik. Dan alhamdulillah ini dendengnya sudah mateng, siap-siap kita angkat. Dan alhamdulillah juga tumis sawinya sudah mengikuti jejak mateng, jadi siap-siap kita angkat. Dan ini piring-piring biar nanti adik yang cuciin. Selanjutnya aku bersih-bersih dulu dan aku mau siap-siap mau makan karena perutku itu dari tadi udah nyanyi dan aku nggak sabar untuk nyantap dendeng baladonya. Bunda-bunda di rumah, ayo kita makan karena perut ini sudah lapar, sudah bernyanyi. Cacing-cacingnya pada bilang aku lapar, aku lapar. Jadi makan dulu, aku makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Aku makan dulu ya bun. Jadi ini aku makan sendirian, kebetulan tadi anak-anak itu baru makan dan anak-anak minta oseng-oseng telur. Adikku tadi baru makan jajan kayaknya, jadi masih kenyang. Terus suami lagi kerja, jadi aku makan sendirian. Kebetulan aku udah lapar banget dan lagi menu kesukaan, jadi aku kayaknya pengen cepet-cepet makan. Kayak gini aku nanti bakalan nambah sih, karena ini bener-bener menu best seller, menu kesukaan aku. Kayaknya aku nggak cukup kalau cuman 1, jadi kayaknya aku bakal nambah-nambah lagi. Maklum ya bun, gak tau kenapa setelah menikah ini kok makannya aku porsinya jadi banyak ya, padahal dulu badannya langsing, nah sekarang itu jadi langsung. Sambil berlanjut makan, terima kasih yang udah ikutin kegiatan aku dari tadi pagi sampai sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.